Baik, ini adalah panel AMF ATS, adalah perangkat untuk membantu perpindahan genset atau nyalain genset. Jadi kalau PLN mati, ini otomatis menyalakan genset lalu mindahin aliran ke genset. Kalau PLN nyala kembali, alat ini otomatis akan memindahkan aliran dari genset itu pindah ke PLN terus mematikan genset, dan otomatis seperti itu. Nah, ini saya peragakan ya bagaimana kerja dari perangkat panel AMF ATS ini. Ini PLN input, ini genset input ya, ini output, ini untuk ke beban atau ke rumah atau ke gedung. Alirannya seperti ini. Ini jadi PLN itu langsung masuk ke sini dulu. Nanti alat ini intinya memindahkan ini mau pakai genset ini atau mau pakai PLN seperti ini. Nah, di sini juga ada kabel untuk trigger genset untuk menyalakan atau mematikan genset. Nah, ini saya sudah koneksikan, ini PLN. Ini adalah anggap aja RST ya, RST. Nah, ini output sedang keluar, ini udah saya sambungkan. Nah, ini sebagai anggap aja ini nih gensetnya nyala apa enggak. Nah, kita langsung coba ya, tes ya. Kita matikan salah satu dari listrik ini 3, karena 3 fase kan ada 3 ya fasenya. Matikan, menyalakan genset. Nah, dia langsung nyala genset. Habis itu delay dulu, yakin gensetnya itu, baru dia pindah. Nah, seperti itu, pindah. Dia sekarang tuh berarti rumah itu dialiri dengan aliran genset, karena PLN-nya lagi failure, karena salah satunya itu ada yang terputus alirannya. Kalau kita matikan semua, ya sama, matikan semua juga dia akan otomatis nyalain genset ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya PLN nyala kembali? Kita nyalakan semua. Nyalakan semua. Dia akan pindah ke aliran PLN. Tuh, beban mati lalu nyala lagi. Ini sekarang lagi, habis itu dia mematikan genset. Ini terlihat genset sudah mati lagi. Seperti itu. Panel AMF ATS ini dikasih fitur dia ini untuk charger ya. Charger 6 ampere. Dia akan ngecas apabila baterai itu lemah, dan dia akan putus kalau baterai itu sudah penuh. Ditambah lagi ada modul juga, modul yang bisa kita setel kapan dia boleh ngecasnya, di volt berapa dia ngecas, dan di volt berapa dia akan mutus. Di sini jadi double protect seperti itu. Nah, ini juga dia juga selain putus karena full, dia juga akan putus kalau genset nyala. Charger ini nggak akan ngecas ke baterai seperti itu. Nah, rangkaian ini alirin sama listrik AC sama listrik DC. DC itu dari aki. Makanya untuk yang AC saya lindungin pakai MCB. Apabila terjadi short di sini atau ada kendala di bagian listrik AC, dan untuk bagian DC ini kan teraliri DC ya. Ini juga teraliri DC. Ini ada sikring. Ini sikring. Ini nih dari aki ya, negatif aki, positif aki. Nah, yang satunya ini trigger positif dan trigger negatif yang akan disambungkan ke genset seperti itu. Oke. Di sini selain itu juga di sini ada fitur pemanasan genset. Gensetnya kan perlu dipanasin terus ya, dipanasin tiap hari atau seminggu 2 kali atau berapa. Itu untuk yakin bahwa genset itu stabil. Jadi pada saat mati lampu, genset itu fit kondisinya. Ini kita bisa setel misalnya sehari sekali. Jadi tiap hari dia selalu manasin. Misalnya jam 8 selama 3 menit. Jadi jam 8 pagi selama 3 menit itu genset akan nyala sendiri ya, tanpa merubah aliran PLN. Jadi si rumah itu masih pakai PLN gitu tuh. Nah, kita contohin ya, seandainya ini nggak kita set ya, kita manual biasa. Nah, ini lagi nyalain genset tuh, nyala tuh, tanda genset nyala, tapi ini dia berubah, dia masih pakai PLN gitu. Anggap 3 menit mati, lalu dia mati sendiri, terbukti nanti gensetnya dia mati. Ini kan anggap genset ya, anggap genset mati. Nah, seperti itu saya ke autoin lagi ya. Nanti saya belum tahu mau di jam berapa, ini nanti tergantung pengguna. Mau di jam berapa, mau tiap hari apa, nanti di set di sini. Di set sini dia otomatis manasin juga. Nah, ini bisa lepas ya, bisa dilepas biar nggak kelihatan. Jadi kalau kita rubah, kita matikan PLN, dia nyalin genset, lalu delay dulu, yakin voltasenya itu dia rubah. Jadi kalau ke sini ini pakai genset. Kalau dia ke sini, dia pakai PLN seperti itu. Kita nyalakan, ulangi lagi ya.
Bilang lagi, dia akan delay dulu, yakin PLN-nya udah yakin jelas nyala, dia pindah ke PLN. Oke. Nah, alat ini kan alat-alat listrik ya, alat-alat listrik. Ada kemungkinan dia rusak. Ada kemungkinan dia rusak. Nah, panel ini memiliki fitur manual. Jadi kalau ini rusak, kalau seandainya ini tidak ada fitur manualnya, ya si rumah itu tidak teraliri listrik. Di sini ada fitur manual. Jadi apabila ini terjadi rusak, contoh rusak, dan kalau mati lampu, genset nggak nyala, dia nggak pindah sendiri, kita bisa manual aja gitu tuh, dimanualkan aja kalau seandainya rusak gitu tuh. Kita manual ya, lalu kita nyalain genset, lalu kita pindah. Jadi contoh ya, nih saya nyalain genset, kalau ini genset nyala, nah kita rubah aja, ini posisi lagi manual, kita rubah aja. Kita tarik ke sini, ini berat karena menggunakan 100 ampere ya ininya, jadi dia berat. Yakun kan saklarnya itu luar biasa, cetak seperti itu, dia berat. Ini lagi kondisi ke genset seperti itu, manual, posisi lagi manual ya. Ternyata kita udah mengetahui bahwa PLN nyala. Wah udah, kita pindahin langsung manual juga pakai tangan seperti ini. Nah ini untuk manualnya tuh teraliri lagi. Dah, lalu kita matikan si gensetnya begitu. Ini apabila terjadi gagal modul, gagal fungsi dari perangkat-perangkat tersebut. Dan kita garansi perangkat yang kita rakit ini kita garansi selama 1 tahun. Apabila ada kendala, kita ganti spare partnya yang baru. Ya seperti itu. Kalau udah 1 tahun lewat, beli aja alat-alatnya. Ini ada MCCB. Ya, MCCB itu kan mutus ya kalau terjadi slot. Jadi seperti ini juga sama. Kalau ini kita putus, dia nyalain genset. Oh ini manual ya, kita ke onin, dia pindah otomatis seperti ini. Kita lepas aja ya. Nah seperti itu. Lalu kita nyalakan PLN, yakin PLN nyala dulu, biarkan 5 detik. Kalau sudah yakin nyala, dia baru pindah, lalu mematikan genset. Seperti itu. Ya sudah cukup ya penjelasan saya. Ya sudah seperti itu saja.